Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar apa itu akhlak. Bagaimana kita memiliki akhlak mulia serta menghindari akhlak buruk. Setelah pelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian akhlak buruk dan akhlak baik, menyebutkan contoh akhlak mulia dan buruk, serta tahu bagaimana berperilaku baik. Jadi, mari kita belajar dengan semangat, karena dengan memiliki akhlak mulia, kita tidak hanya dihormati orang lain, tetapi juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, seburuk apa itu mudah dan menyenangkan. Ingat, berbuat baik itu mudah dan menyenangkan. Dan itu akan membuat kita jadi anak yang soleh, solehah, dan disayangi semua orang. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang akhlak. Kalau kita lihat dari asal katanya, akhlak itu sifat dan karakter seseorang. Jadi akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam diri kita yang menentukan bagaimana kita berbuat dan berperilaku kepada orang lain. Contohnya, kalau kita jujur dan sopan, itu adalah akhlak yang baik. Kalau kita berbohong, kasar, dan malas, itu adalah contoh akhlak yang buruk. Jadi, akhlak itu bisa baik atau tidak baik. Kalau sifatnya baik, kita disebut akhlak mulia. Kalau sifatnya tidak baik, kita sebut akhlak buruk. Nah, anak-anak, kalian ingin punya akhlak apa? Nah, yang mulia atau yang buruk? Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak video berikut ini. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian akhlak terpuji pada diri sendiri. Akhlak terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan baik manusia yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Akhlak terpuji terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah tawakal, dan yang kedua adalah ikhtiar, ketiga adalah sabar, dan yang keempat adalah syukur, serta kelima adalah qanaah. Di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tawakal. Kata tawakal berasal dari bahasa Arab tawakkalat, ya tawakkalu tawakkulan, yang berarti berserah diri, mewakilkan. Secara istilah, tawakal berarti menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Dampak positif tawakal yaitu memperoleh kepuasan batin karena mendapat ridha Allah. Yang kedua adalah memperoleh ketenangan jiwa. Yang kedua adalah ikhtiar. Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab ikhtiara, yahtaru, ikhtiaran, yang berarti memilih. Ikhtiar diartikan berusaha, karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Dampak positif dari ikhtiar, yang pertama adalah merasa batinnya puas karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, terhormat dalam pandangan Allah. Dan yang ketiga, dapat berlaku hemat dalam membelanjakan hartanya. Yang ketiga adalah sabar. Sabar menurut bahasa artinya menahan, mencegah, atau mengubah. Sabar berarti tahan menderita sesuatu, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Dampak positif dari sikap sabar yaitu memiliki emosi yang stabil, memiliki harapan akan masuk ke surga sesuai janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Yang keempat adalah syukur.
Syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Menurut istilah, bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada dirinya. Dampak positif syukur, yang pertama terhindar dari sifat tomak, yang kedua mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah qanaah. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab yang berarti rela, suka menerima yang dibagikan kepadanya. Adapun secara istilah, qanaah adalah rela menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak berkeluh kesah, tidak pula mengangan-angan kesenangan yang diterima orang lain. Dampak positif qanaah terdiri dari 1. Terhindar dari sifat tomak, dan yang kedua adalah dapat merasakan ketentraman hidup. Yang kedua, sifat akhlak tercela pada diri sendiri. Adapun akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Ada beberapa akhlak tercela. Yang pertama ananiyah, yang kedua putus asa, yang ketiga ghadab, yang keempat tamak. Mari kita jelaskan. Yang pertama ananiyah. Kata ananiyah berasal dari bahasa Arab yang artinya egois atau keakuan. Secara istilah ananiyah berarti sikap keakuan, sikap mementingkan diri sendiri, kurang memerhatikan diri sendiri. Dampak negatif ananiyah: tidak disukai dalam pergaulan karena dia meremehkan orang lain. Yang kedua, menurunkan martabatnya, terisolir dari pergaulan masyarakat. Yang kedua adalah putus asa. Putus asa dapat diartikan habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Dampak negatif putus asa: merugikan diri sendiri, susah untuk mencapai kemajuan, dan telah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa. Yang ketiga adalah ghadab. Ghadab berasal dari bahasa Arab yang artinya perasaan. Sangat tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan tidak baik dan sebagainya. Dampak negatif sifat ghadab bagi diri sendiri: yang pertama, tidak dapat berpikir secara tenang. Yang kedua, mudah terkena tekanan batin. Untuk orang lain, dampak negatif: tidak dapat diajak komunikasi dengan baik. Yang keempat adalah tomak. Kata tomak berasal dari bahasa Arab yang berarti loba. Tomak dan rakus secara istilah. Tomak berarti terlampau besar nafsunya terhadap dunia. Dampak negatif tomak: mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesaat karena keduniaan, tercela dalam pandangan sesama manusia karena orang yang tomak cenderung bahil. Demikian penjelasan dari Bapak. Penjelasan tentang akhlak baik dan macam-macamnya, serta akhlak buruk dan macam-macamnya. Anak-anak sekalian, hari ini kita telah belajar akhlak, bahwa akhlak adalah sifat dan karakter. Kalau sifatnya baik, itu disebut akhlak mulia. Kalau buruk, disebut akhlak buruk. Mari kita sama-sama berusaha untuk selalu berakhlak mulia dalam setiap langkah kita, karena sikap baik akan membuat kita dihormati dan disayangi banyak orang. Mulailah berlatih berakhlak mulia di setiap hari, seperti jujur,
sopan, dan sabar. Dengan begitu, kita akan menjadi anak yang berbakti dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Untuk tugas selanjutnya, anak-anak tulis satu sikap positif yang kalian lakukan hari ini dan satu sikap negatif yang pernah kalian lakukan. Nanti kita bisa sama-sama belajar dan memperbaiki diri agar selalu jadi pribadi yang baik. Demikian dari Pak Guru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.